Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang periode dinasti Umayyah di Andalusia. Sebelum memasuki materi, akan saya perkenalkan anggota kelompok dari kelompok 4. Yang pertama, Hani Suwantin. Yang kedua, Tiarani Eka Hidayah. Yang ketiga, Kaisar Abu Bakar. Yang keempat, Unaisatus Zahra. Berikut penjelasannya. Sejarah berdirinya dinasti Umayyah bermula dari peristiwa Tahkim atau Perang Siffin. Ini adalah perang saudara antara kubu Muawiyah I kontra Ali bin Abi Thalib, khalifah keempat setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Setelah Ali bin Abi Thalib wafat pada 29 Januari 661 Masehi, kepemimpinan sempat dilanjutkan oleh Hasan, putra Ali dan cucu Nabi Muhammad SAW selama beberapa bulan. Hasan kemudian melepaskan jabatannya. Kemudian, usai Hasan bin Ali mundur, Muawiyah I tampil sebagai pemimpin meskipun diwarnai dengan berbagai polemik di antara umat Islam sendiri. Dari sinilah sejarah kekhalifahan Umayyah dimulai. Penyebaran wilayah Islam pada masa dinasti Bani Umayyah di Andalusia. Periode pertama pada tahun 711 sampai 755 Masehi. Pada periode permulaan ini, Andalusia berada di bawah pemerintahan para wali yang diangkat oleh Khalifah Bani Umayyah yang masih berpusat di Damaskus. Pada periode ini, situasi politik negeri Andalusia belum tertata secara baik. Gangguan-gangguan masih terjadi, baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Oleh sebab itu, Andalusia pada saat itu tidak ada gubernur yang mampu mempertahankan kekuasaannya untuk jangka waktu yang agak lama. Periode kedua pada tahun 755 sampai 912 Masehi. Islam memulai babak baru dengan datangnya Abdurrahman Ad-Dakhil ke Andalusia. Andalusia berada di bawah pemerintahan seorang yang bergelar Amir, Panglima atau Gubernur, tetapi tidak tunduk kepada pusat pemerintahan Islam, yang ketika itu dipegang oleh Khalifah Abbasiyah di Baghdad. Periode ketiga pada tahun 912 sampai 1013 Masehi. Periode ketiga ini berlangsung mulai dari pemerintahan Abdurrahman III yang bergelar An-Nasir sampai munculnya Mulk at-Tawaif. Pada periode ini, penguasa mulai memakai gelar khalifah. Khalifah-khalifah besar yang memerintah pada periode ini ada 3 orang, yaitu Abdurrahman An-Nasir pada tahun 912 sampai 961 Masehi, Hakam II pada tahun 961 sampai 976 Masehi, dan Hisham II pada tahun 967 sampai 1009 Masehi. Periode keempat pada tahun 1013 sampai 1086 Masehi. Akhir dari dinasti Bani Umayyah di Andalusia terpecah menjadi lebih dari 30 negara kecil di bawah pemerintahan raja-raja golongan atau Al-Mulk at-Tawaif yang berpusat di suatu kota seperti Seville, Cordova, Toledo, dan sebagainya. Di antara pemerintahan kecil yang terbesar adalah Abbadiyah di Seville. Pada periode ini, umat Islam Andalusia kembali memasuki masa pertikaian ironisnya, jika terjadi perang saudara, ada di antara pihak-pihak yang bertikai itu meminta bantuan kepada raja-raja Kristen. Periode kelima pada tahun 1086 sampai 1248 Masehi. Islam di Andalusia meskipun masih terpecah dalam beberapa negara, tetapi terdapat satu kekuatan yang dominan, yaitu kekuasaan dinasti Murabitun pada tahun 860 sampai 1143 Masehi dan dinasti Muwahhidun pada tahun 1146 sampai 1235. Pada mulanya adalah murni sebuah gerakan politik yang didirikan oleh Yusuf bin Tashfin di Afrika Utara. Namun pada tahun 1062 Masehi, ia berhasil mendirikan sebuah kerajaan yang berpusat di Marrakesh atau Maroko. Periode ke-6 pada tahun 1248 sampai 1492 Masehi.
Pada periode ini, kekuasaan Islam hanya di daerah Granada, yaitu di bawah Daulah Bani Ahmar. Pada tahun 1232 sampai 1492 Masehi, peradaban dibangun kembali sehingga mengalami kemajuan seperti di zaman Abdurrahman An-Nasir. Akan tetapi secara politik, dinasti ini hanya berkuasa di wilayah yang kecil. Kekuasaan Islam yang begitu kecil merupakan pertahanan terakhir di Andalusia. Strategi dan kebijakan pemerintahan. Sejarah Bani Umayyah mengalami banyak distori yang dilakukan oleh pemerintahan Bani Abbas, musuh politik Bani Umayyah, di mana sejarah Islam mulai ditulis sejak masa pemerintahan mereka. Distori ini juga dilakukan oleh kalangan Syiah dan Khawarij, musuh tradisional mereka. Juga dari kalangan awam yang menceritakan sejarah melalui cara oral. Sehingga pemerintahan Bani Umayyah harus mengalami banyak tuduhan dan tudingan dalam berbagai bentuknya. Hal tersebut mengakibatkan literatur sejarah lebih banyak memfokuskan pandangannya pada kelemahan sisi manusiawi di antara pimpinan mereka. Pandangan negatif tentang Utsman bin Affan, Abu Sufyan, dan Muawiyah lebih banyak terekspos dibanding jasa-jasanya. Tragedi yang terjadi pada masa itu pun lebih ditonjolkan, seperti tragedi meninggalnya Husain di Karbala dan peristiwa Hurah dihalalkannya kehormatan Madinah Al-Munawwarah. Perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Bani Umayyah di Andalusia. Pertama, kemajuan ilmu pengetahuan dan kebudayaan di bidang filsafat, sains, fikih, musik dan kesenian, bahasa dan sastra. Dua, perkembangan peradaban Cordova dan Granada. Faktor penyebab runtuhnya kekuasaan Islam di Andalusia. Pertama, konflik dengan Kristen. Kedua, tidak adanya ideologi pemersatu. Tiga, tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan. Empat, keterpencilan.